Shalom Alaihim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita satukan hati, biar Roh Kudus yang menjamah kehidupan kita. Walaupun mungkin kita berjarak, tetapi biarlah kiranya kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh berada di tempat ini, bukan karena gagah dan kuat kami, ini semua karena kemurahan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Biar kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan, melalui setiap pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan, bahkan juga firman Tuhan yang kami dengarkan, biar boleh kami lakukan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan awali dengan pujian yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Pujikan dengan kesungguhan hati kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
kerinduan kami Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Kami cinta Engkau Yesus. Kami mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Jamah siap hati kami Tuhan, kuasai pemikiran kami, biar kami tertuju padamu saja. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biar kami bersungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus menguasai kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu. Memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam
kami. Haleluya. Urapi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, biar kami terus dibaharui, menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Bentuklah seturut rencana-Mu Yesus, pakailah sesuai rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu
menjadi kerinduan kita. Kita terus disempurnakan sehingga kita boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita akan berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap jam-jam ibadah yang ada, walaupun mungkin masih dialihkan di ibadah doa malam seperti pada malam hari ini. Juga kita berdoa untuk para pelayan Tuhan yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua, para pelayan-pelayan, baik pelayan musik, pujian, pasukan doa yang ada, semua yang tidak terlihat sekalipun, kita doakan biar tangan Tuhan yang mengikat dengan tali kasih Tuhan sehingga boleh bersatu hati di dalam melayani Tuhan di tempat ini, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kita doakan untuk jemaat Tuhan yang ada, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, biar Tuhan memberkati kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini, terlebih secara rohani, iman mereka boleh semakin kuat, walaupun saat ini masa yang sukar, masa yang sulit, tetapi tidak menghilangkan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus. Biar kita doakan mereka boleh semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan Yesus. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, kota kita tercinta Lamongan, biar kiranya belas kasihan Tuhan yang turun melawat bangsa dan kota kita, sehingga pandemi yang ada boleh segera berlalu, sehingga boleh kembali kehidupan seperti sedia kala, boleh berjalan normal kembali, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun secara politik boleh berjalan seperti sedia kala. Dipersilahkan Ibu Gembala memimpin kita di dalam doa syafaat dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya terus Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan malam hari ini kami akan bersatu hati, mau berdoa syafaat bersama-sama. Satukan hati kami, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, baik yang di Lamongan maupun yang di luar kota. Satukan kami Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak-Mu di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Sebelum kami masuk dalam doa syafaat, terlebih dahulu Tuhan ampuni, sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami. Tuhan ampuni segala dosa-dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu, doa-doa kami tidak terhalang oleh segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan pekerjaan-Mu di tempat ini di dalam tangan kasih kemurahan-Mu, yang saat-saat ini ibadah dari hari Senin sampai Sabtu dialihkan ke ibadah doa malam seperti saat malam hari ini secara online. Tuhan berkati, bahkan Tuhan anak-anak-Mu semuanya boleh mengikuti dengan baik, dengan setia. Tuhan mengikuti dengan sungguh-sungguh, karena hanya dengan cara seperti ini kami mau semakin setia, semakin dekat, melekat kepada Tuhan. Karena hanya dengan dekat dan melekat kepada Tuhanlah, itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dari kanak-kanak, sekolah minggu, CM, remaja, kaum muda, kaum pria, kaum wanita,
umum sampai kepada yang sudah lanjut usia. Tuhan, Kau anugerahi dengan kekuatan iman. Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap hanya berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah andalan dan harapan kami. Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan kami. Walaupun yang sering terjadi dalam kehidupan kami adalah sesuatu hal yang tidak pernah kami harapkan, sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kami, tapi kami tahu Tuhan di balik ini semua ada rencana Tuhan yang indah bagi kami yang selalu berharap kepada Tuhan. Demikian juga dengan pelayan-pelayan Tuhan yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada para penatua diaken, bahkan juga para pelayan-pelayan-Mu yang melayani musik, yang melayani pujian, yang melayani renungan firman Tuhan, bahkan juga tim doa. Tuhan, Kau ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna, sehingga kami boleh saling menguatkan, saling menasihati, saling mendorong, dan biarlah kiranya kami boleh semakin lebih dan lebih lagi sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami terus berdoa Tuhan untuk negeri dan bangsa kami, kota kami yang tercinta ini kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, tolong kiranya Tuhan supaya virus corona ini secepatnya Tuhan lalu, Tuhan singkirkan dalam kuasa nama-Mu, dan biarlah kami tetap hanya berharap bersandar kepada Tuhan. Tuhan, dan kami juga terus menjaga kesehatan kami terus menjaga jarak satu dengan yang lain, kami juga terus memakai masker dimanapun kami berada, dan kami juga untuk sering-sering cuci tangan, menjaga kebersihan sedemikian rupa, menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat, minum vitamin, makan yang cukup, istirahat yang cukup, sehingga tubuh kami sehat. Virus corona bahkan virus-virus yang lain tidak akan masuk di dalam tubuh kami, sehingga kami memiliki tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat boleh kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tuhan, tolong kiranya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami yang ada di pemerintahan, mulai dari pusat sampai daerah, dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, tolong Kau anugerahi dengan hikmat dan pimpinan-Mu, dan juga Tuhan Engkau menganugerahi dengan kesehatan yang ekstra, sehingga Tuhan beliau-beliau yang memimpin ini mendapatkan kesehatan yang sedemikian rupa untuk dapat mengatur negeri kami, mengatur kota kami. Demikian juga untuk para dokter, Tuhan Engkau juga menambah-nambahkan kesehatan, menambah-nambahkan hikmat pimpinan-Mu, sehingga Tuhan para dokter dapat menangani pasien-pasien COVID ini dengan baik. Tuhan, bahkan dirinya sendiri yang sudah tidak diperhitungkan sedemikian rupa, Engkau terus menambah-nambahkan kekuatannya sehingga dapat mengatasi mereka yang sudah terkena, yang sudah sakit, bisa disembuhkan Tuhan, dan mereka boleh terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, baik yang di rumah, yang ada di Lamongan maupun yang di luar kota, yang dalam mengalami sakit. Tuhan, Kau jamah berikan kesembuhan. Tuhan, yang dalam pemulihan Tuhan juga terus pulihkan Tuhan, supaya Tuhan kami boleh menikmati
akan kasih-Mu, kemurahan-Mu yang terus berlaku di dalam kehidupan kami. Terlebih saudara-saudara kami yang sudah mulai lanjut usia, Tuhan tolong usia boleh bertambah, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan juga boleh semakin dilimpahkan, supaya dengan tubuh yang sehat boleh kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Malam hari ini juga kami bawakan doa untuk Bapak Paulus, Tuhan jamah tensinya biar Tuhan boleh stabil kembali, supaya dengan tubuh yang sehat boleh bersama-sama kami kembali untuk melayani Engkau. Juga anak Noah, Tuhan jamah flu-nya yang belakangan ini Tuhan sering flu sebentar sembuh, kembali kambuh lagi. Tuhan Kau jamah anak ini dalam perkembangannya, Tuhan Kau mau menolong supaya anak ini kembali sehat, dan juga Tuhan berikan semangat untuk terus belajar walaupun belajar harus di rumah. Tuhan terima kasih Gembala kami yang baik. Demikian juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lainnya yang mereka dalam pergumulan. Tuhan tolong kiranya Tuhan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik, yang dalam keadaan jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, yang saat-saat ini mungkin mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, Tuhan juga tolong, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, memberikan berkat-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu terus berharap kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan terus memperhatikan setiap kami yang selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, malam hari ini kami sebentar akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu pada malam hari ini boleh terus menuntun dan mendidik kami. Amen. Untuk kami boleh semakin setia kepadamu, semakin takut kepadamu, dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang ada ini, firman-Mu lah Tuhan yang menerangi setiap langkah hidup kami. Amen. Sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi semua orang. Amen. Tuhan juga memberkati Bapak Gembala yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan Roh Kudus-Mu terus Kau curahkan di dalamnya, sehingga Bapak Gembala boleh menerangkan begitu jelas gamblang, dan kami semakin mengerti apa menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Amen. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami sambut firman kebenaran-Mu di dalam berkat nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, saudara sekalian, supaya kita semua mendengarkan firman Tuhan ini, dan kiranya kita akan semakin mengerti firman Tuhan ya. Kemarin atau beberapa hari ini kita belajar bagaimana pekerjaan Roh Kudus, radius kiprahnya Roh Kudus itu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kemarin saya bacakan pada ayat Fatsal 4 Fatsal 5 ayat yang pertama sampai dengan 11. Namun sebelumnya itu saya perlu untuk meluruskan. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa almarhum dari Bapak Roli itu sempat semalam dia tidak tidur ya, dalam artian sampai dengan menjelang pagi. Lalu saya sertakan di situ dengan
Bapak Wito yang saya sertakan itu bukan berarti harus diterjemahkan bahwa penyebabnya itu adalah Pak Wito, kematiannya itu. Jadi jangan ditafsirkan seperti itu. Tapi saya membutuhkan sebuah keyakinan bahwa Pak Roli malam itu memang bersama dengan Pak Wito. Demikian saja ya. Jadi jangan kemudian dipelintirkan, kalau demikian penyebabnya adalah Pak Wito, itu keliru besar. Yang tidak saya tekankan adalah sebagai saksinya. Dan akhirnya terkena serangan jantung. Ya, keterangan yang terakhir itu karena memang banyak memakai rokok rokok elektris itu ya, kalau saya bilang ya, yang dikasih cairan kimia apa lalu dihembuskan itu asapnya begitu rupa, dan itu pun disarankan oleh Pak Wito kalau waktu itu diambil anaknya setelah sudah selesai pemakamannya, kemudian supaya itu dibuang, itu menjadi bagian dari malapetaka itu tadi. Nanti itu yang saya sampaikan, tadi saudara camkan, dan jangan sampai ada penafsiran yang lain. Ya. Maka itu kita perlu bersama-sama untuk lebih mengkaji firman Tuhan, yang itu nanti akan merubah konsep kita, sehingga kemudian kita berada pada konsep berpikir yang baru, dan kita berada pada tatanan yang baru. Coba kita baca lebih dahulu, mendahului ini, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi diciptakan baru seluruhnya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini yang perlu disikapi oleh umat tebusan Tuhan, oleh jemaat Tuhan, saudara yang sedang berada dengan sikap hikmat, dengan sikap beribadah, tadi sudah melakukan penyembahan bersama, maka ini yang sedang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, yaitu memperbarui kita. Jadi kita tidak punya konsep ganda. Satu konsep sekuler dan yang satu konsep dari Alkitabiah, didikan Tuhan atau firman Tuhan. Karena itu saya tekankan kemarin, ya atas ya dan tidak atas tidak. Jadi kita sudah bukan lagi di dalam panutan-panutan yang di luar Alkitab. Pertanyaannya kemudian, apakah itu berarti bertentangan dengan tatanan dan peraturan hidup bernegara dan berbangsa? Tidak, justru ini kita dididik untuk memiliki hati yang benar-benar penuh dengan cinta, mendoakan negara, mendoakan bangsa, dan kemudian juga mengampuni sesama itu untuk kita bisa sah jikalau menghadap Tuhan. Kemudian jangan kita serakah sesuai dengan acuan doa Bapa kami, itu adalah untuk memberikan pengertian bagaimana kita membangun hidup sosial yang baru, yang baik. Lalu kemudian kita wajib untuk tidak memiliki dendam. Karena itu disebutkan, jikalau kita hendak mendatangi mezbah Tuhan, kemudian kita merasakan sesuatu ganjalan, tahan dulu, berbaik dulu dengan sesama saudara itu, baru kembali mengatur mezbahnya dan lain sebagainya. Nah sekarang kita mau melihat pada kelanjutannya ini, bagaimana kiprah dari Roh Kudus yang membuat manusia menjadi baru itu berlangsung terus begitu rupa, sejak kepenuhan Roh Kudus yang saya katakan, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa.
Yang ini sudah menunjukkan indikasinya adalah bahwa murid-murid itu diutus kepada dunia yang plural ini. Baik bahasanya, baik agamanya, budayanya, dan lain sebagainya. Maka diperlukan satu perubahan kehidupan ini, supaya ada hikmat kebijaksanaan roh, sehingga tidak bisa kemudian sekehendak sendiri membangun satu atau sebuah keyakinan itu. Maka itu perlu kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 mulai sampai dengan 47 demikian. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Baptis itu tanda pertobatan. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ada satu ketekunan, membangun kelompok dan tekun. Tekun itu artinya berkesinambungan terus, dan di dalam kesungguhan dan kehusukan, itulah namanya tekun. Dalam pengajaran rasul-rasul, rasul-rasul mengajarkan Injil Tuhan, firman Tuhan. Mereka dipenuhkan Roh Kudus dan melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Roh Kudus itu akan membawa pengetahuan pengajaran yang sudah dititipkan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Sehingga Roh Kudus bukan berkata-kata atas dirinya sendiri, tetapi adalah atas kehendak dari Kristus. Dan dalam persekutuan, utuh menjadi satu, tidak ada keretakan. Dalam persekutuan ini, orang bisa bersekutu, bersatu hati jikalau sudah menyelesaikan semua persoalannya. Yang berarti persoalan-persoalan yang tadinya itu menjadi pemisah, pemecah, dan tidak dapat disekutukan, itu semua sudah diselesaikan. Oleh apa? Oleh Roh Kudus. Karena mereka percaya dan dibaptiskan. Jadi oleh Roh Kudus semua itu kemudian diselesaikan tiap-tiap permasalahannya itu. Tahapan berikutnya, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti dan berdoa. Jadi kebiasaannya, waktu mereka bersama-sama sedang berdoa, menghabiskan waktu itu begitu rupa. Sehingga waktu untuk makan itu bisa terlewatkan. Oleh karena itu mereka masing-masing membawa bekalnya. Setelah mereka berdoa, menyembah Tuhan, dipecahkan roti itu, dibagi-bagikan. Ya, 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ada kata-kata ketakutanlah mereka semua. Ini bukan fobia, tetapi ketakutan yang sebagaimana diajarkan di dalam firman Tuhan. Menyembah atau datang kepada Tuhan itu harus dengan gemetar, takut, hormat. Di dalam kitab Zabur atau Mazmur itu ya, pasal yang kedua, coba kita lihat, ayat yang ke-11. Kitab Zabur atau Mazmur, pasal 2, ayat yang ke-11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Ini kita lihat, takut disebutkan. Takut artinya hormat, mengakui keagungan Tuhan. Jadi bangsa-bangsa waktu itu takut itu karena ada sesuatu kuasa wibawa yang luar biasa. Lalu ditambahkan di sini, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Lebih lagi ditekankan, gemetar. Jadi bukan sekedar takut biasa, tapi dengan gemetar. Kenapa bisa gemetar? Ini memang pengaruh secara psikis ya, tetapi itu berasal dari roh yang menyembah, rohnya menyembah.
Coba kita kembali ke ayat 43 tadi, 4 ya. Dan semua orang yang menjadi, 43. Ya, maka ketakutanlah mereka semua. Jadi di sini takut yang dimaksudkan adalah mereka itu mengagungkan Tuhan semuanya. Dan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi ini ada sesuatu kelengkapan perimbangan. Kehadiran Tuhan di dalam kuasa Roh Kudusnya dirasakan begitu rupa. Kalau tadinya itu kondisi masyarakat itu tidak ada pedoman, rasa sungkan, rasa takut, dan lain sebagainya. Tetapi semua acak-acakan. Kemudian disergap oleh suasana Roh Kudus itu yang dinyatakan pada mereka-mereka yang berglosolalia, pada kesembuhan-kesembuhan yang ada dengan mujizat. Mereka semua melihat itu sesuatu yang sangat berwibawa. Ketakutannya ini ketakutan yang mengandung unsur hormat dan mengabdikan dirinya kepada Allah. Rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda, tetapi tidak ada di situ satu pernyataan mereka berbangga hati. Mereka kemudian mengagul-agulkan diri, tidak ada. Tapi mereka merasa semua itu dari karena kuasa Roh Kudusnya. Jadi kesombongan tidak ada. Karena itu tatkala fatsal yang ketiga itu Petrus melakukan tindakannya kepada orang yang lumpuh, dan kemudian dia mengatakan, emas perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah, sehingga sembuh. Di situ kita melihat pemberitaannya selalu menyangkutkan kepada Kristus, bukan karena sendiri dan lain sebagainya. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Artinya telah mereka itu percaya dibaptiskan, dan juga ada yang belum dibaptiskan juga, mereka itu melihat, dan kita lihat yang sudah dibaptiskan bersatu, menyatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini luar biasa. Perubahan pada kehidupan sosial, etika dan budaya secara radikal. Tidak ada lagi orang yang kemudian mencoba untuk masuk dalam filosofi untung rugi, tidak ada. Tapi yang ada untung. Untung dalam hal ini adalah mereka bisa melakukan tindakan sosial bersama. Mereka adalah memiliki sesuatu milik yang merupakan kepunyaan bersama, ya. Terus, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Selalu ada. Perhatikan kalimat ini. Selalu ada itu berarti terus berkesinambungan. Bukan hanya sekedar sesaat dan lenyap. Tapi terus selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Jual. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka mempelajari keperluannya apa, kebutuhannya apa. Dan di sini kita melihat Roh Kudus mengajarkan untuk memperhatikan dengan seksama, tembus ke dalam batinnya, sehingga tumbuhlah empatinya. Bukan sekedar simpati, tapi masuk ke dalam empatinya. Sehingga mereka menjual dan membagi-bagikannya. Semua itu sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati. Perhatikan kalimat ini. Tekun dan sehati. Tidak gampang untuk menyehatikan kelompok yang mendadak begitu rupa. Dari berbagai karakter yang ekstrim. Tetapi Roh Kudus bisa melakukannya, saudara. Karena itu jemaat Tuhan hendaknya tahu bahwa kita ini membutuhkan Roh Kudus untuk membangun kebersamaan dalam satu hati dan satu roh. Ini perlu.
kesatuan hati dan satu roh itu membuat satu kesepahaman yang nilai kasihnya penuh dengan nilai yang tinggi, nilai spiritualitasnya, kehidupan keberagamaannya begitu rupa. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di dalam bait Allah. Tidak ada lagi batasan waktu. Dan ini dokumen yang menyaksikan, ini adalah merupakan bagian kesaksian dari mereka. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita ingin bahwa jemaah itu bersatu seperti ini, bertekun, sehati, mereka bekerja, mereka diberkati, mereka kemudian melihat sasaran mana yang kemudian perlu untuk mendapatkan bagian berkat itu sendiri. Mereka perlu, sebagaimana yang pernah saya alami, Roh Kudus itu memimpin, menuntun. Saya pernah memiliki 4 kain yang mendekati Natal itu, saya punya rencana untuk saya pakai untuk bernatal. Tetapi kemudian ada suara yang mengatakan itu orang itu lebih perlu ketimbang kamu. Maka otomatis saya harus menyampaikan, memberikannya. Itu yang pertama kali. Kemudian menyusul juga sama, dalam waktu yang berbeda terhadap orang lain lagi. Sama juga, saya antarkan. Saya ada rasa takut. Takut dalam artian hormat untuk mengikuti suara itu. Saya percaya itu Roh Kudus yang tengah berbicara. Sampai kepada yang ketiga. Dan kemudian saya melanggar pada saat masih tinggal 1 kain yang belum saya jahitkan. Saya coba memaksakan itu dengan kata-kata dalam hati, ya mumpung belum suara itu datang lagi, saya akan memakainya. Dan saya jahitkan. Ya, ini adalah pikiran jahat. Saudara, pikiran jahat. Pengertian pikiran jahat itu muncul tatkala saya sudah berada di dalam kehidupan yang sehati dalam Roh Kudus. Saya pergi ke Ponorogo, saya hendak menjahitkan, seperti yang pernah saya sampaikan itu, ada langganan nangguri yang ada di pojok alun-alun itu, tapi belum sampai saya turun masuk ke gereja, suara itu datang lagi, berikan hambaku GBIS. Ini yang saya mengeri, panas dingin saya. Itu ada ketakutan tapi yang kudus, takut yang suci di hadapan Tuhan. Bukan takut yang fobia, bukan takut yang merupakan bagian dari psikis ya, tidak. Kemudian ternyata memang hamba Tuhan itu ada. Dulu saya lihat gereja belum ada, tetapi ada pada waktu itu dan persis ya, waktu saya tadi agak slip sedikit, saya jahitkan waktu di Lamongan itu, ternyata ngampret, tidak cocok, tidak sesuai dengan ukuran saya. Jadi saya akan merubahnya di Ponorogo. Ternyata seperti itu suara itu, lalu mendidik saya untuk memberikan. Dan persis seperti apa yang saya lihat, hamba Tuhannya itu kecil, dan itu pas diterima. Lalu beliau mengatakan, ini yang sedang saya doakan. Urus punya urus, ternyata beliau datang ke situ, jemaatnya penuh dalam kekurangan dan sebagainya, dibagi semua pakaian-pakaian itu dan beberapa barang-barangnya dijual untuk bisa menampung mereka. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita melihat pekerjaan Roh Kudus menuntun, Roh Kudus juga menuntun orang lain. Dan orang lain itu adalah saya yang mencoba untuk mengelak. Saya pulang tahun itu, Natalan itu saya tidak punya pakaian baru, tetapi saya punya hati baru. Yang tidak saya tekankan adalah Roh Kudus sanggup memimpin kita. Saya mohon ampun kepada Tuhan karena mencoba untuk menahan-nahan itu. Nah di sini kita perlu tahu pekerjaan Roh Kudus, kalau kita ingin dipenuhi Roh Kudus, jangan mengelakkan pekerjaan Roh Kudus. Kita melihat mereka-mereka pada waktu itu
mereka tidak bisa mengelakkan gerakan dari Roh Kudus untuk bisa memberikan pertolongan kepada sesama saudara. Sehingga tadi disebutkan selalu ada yang menjual bagian miliknya. Roh Kudus menata, mengatur kondisi dari kelompok. Ini kalau lebih lagi dilebarkan radiusnya, kalau semua satu kota dia dipenuhkan Roh Kudus, akan tertata mengatur tata ekonomi. Kalau kehidupan satu negara dipenuhkan dengan Roh Kudus para pemimpinnya, maka akan membawa mereka ke dalam kehidupan yang tidak di dalam kemiskinan. Maka itu perlu kita berdoa untuk negara dan bangsa ini. Dan perlu kita ketahui, untuk berdoa perlu sikap yang kudus, arah kepada Tuhan. Jangan ada kemudian kehidupan yang serakah, kemudian minta ampun kepada Tuhan. Sebab jikalau ada persoalan yang masih ada pada kita, perlu untuk dibenahi dulu, baru kita bisa datang ke mezbah itu, artinya bisa berdoa. Dan dalam berdoa memang tidak boleh kita menginginkan harta dan milik orang lain. Maka itu perlu untuk diketahui dalam hal ini. Saudara, maka untuk datang berdoa itu tidak gampang, tidak sekedar kita kemudian menyusun kata, atau kemudian kita membangun sebuah kata-kata yang puitis. Tidak itu. Hidupmu, hidupku yang perlu ditata dulu. Sebelum ditata dengan baik, jangan kita mendatangi hadirat Tuhan dalam doa kita. Tentu kita akan mengalami kesia-siaan. Nah, karena itulah perlu kita tahu, perlu kita bisa mengerti, perlu kita bisa memahami. Yang pada berikutnya kita melihat pada bagian dari ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Ini impian kita dalam hidup itu. Disukai semua orang, diterima oleh semua orang. Dibangunkan kehidupan keakraban terhadap semua orang. Dan ini merupakan sebuah suasana yang teduh, suasana yang penuh dengan saling memperhatikan, saling memberi, saling tolong-menolong. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Otomatis kita melihat pada ayat ini, berarti orang yang bersatu, kemudian dipimpin Roh Kudus, memuji kepada Allah, hidup mereka itu berubah dalam 2 Korintus pasal yang ke-5-17 tadi, dan kemudian otomatis pula mereka tidak menjadi gelombang masalah. Sekarang yang ada pada kita adalah terutama kaum wanita suka sekali untuk membawa masalah. Bukankah kita juga melihat kaum wanita suka sekali membawa sampah di rumah kita. Misalnya belanja, dia bawa sampah. Tapi wanita rajin untuk membuang sampah. Demikian juga hendaknya kita sebagai umat tebusan Tuhan, kalau ada sampah dalam kehidupan kita, cepat kita buang. Sampah-sampah yang kemudian merecoki kehidupan kita dan menjadikan orang lain tidak senang. Sampah-sampah yang saya maksudkan adalah pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang dosa, pikiran zina, pikiran tipu, pikiran serakah, pikiran pembunuhan, dan lain sebagainya. Karena itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hendaknya kalau ada sesuatu persoalan, cepat diselesaikan. Supaya semua selesai di hadapan Tuhan. Dan tatkala kita tampil dalam kehidupan sehari-hari, maka orang-orang menyukai. Dan kalau orang-orang menyukai, tidak perlu kita kemudian menjajakan Kristus kepada mereka. Mereka sudah langsung datang dan jumlah mereka semakin memberikan tambah jumlah di dalam jemaat Tuhan. Inilah yang perlu untuk kita ketahui, saudara sekalian. Jadi jangan sampai kita tidak mengerti apa gunanya Roh Kudus bagi kita, yaitu mengubah kehidupan kita, mengubah konsep kita, supaya kita bersama-sama dipenuhkan dengan rasa damai dan sukacita,
serta senang berbagi dengan sesama. Nah, saudara, karena itu perkembangannya berikutnya, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi atmosfernya dirubah. Kita melihat pada hari-hari kita ini nama Tuhan seringkali kita jadikan bulan-bulanan, dibully. Kita melecehkan Tuhan kita melecehkan agama kita melecehkan dan seterusnya. Tetapi kalau sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka semuanya akan mengerti dan tersentak dalam kesadaran, maka ada ketakutan seluruh jemaat Tuhan. Ini awalnya dari jemaat Tuhan yang perlu menjadi teladan bagi mereka yang masih belum di dalam Kristus. Kalau kita sudah jadi teladan, tidak perlu lagi, maka itu saya mengatakan Kristus dijajah-jajakan, tidak perlu. Ditawar-tawarkan, tidak perlu. Tapi melihat itu, maka itu orang yang dipenuhkan Roh Kudus, dia sudah lepas dari judinya. Lepas dari kehidupannya yang selalu menjadi perokok berat. Lepas dari kehidupan memperbincangkan kesalahan orang. Lepas dari kehidupan untuk bertindak keras dan kasar. Lepas dari kehidupan yang merupakan biang keroknya di dalam lingkungan. Itu lepas semuanya. Sebab Roh Kudus yang melepaskan, membersihkan semua. Bagaimana kita supaya dipenuhkan Roh Kudus? Buka hati kita, mohon pengampunan kepada Tuhan. Seperti para rasul, dia berdoa terus. 1 hari tidak ada apa-apa, 2 hari tidak apa-apa, 3 hari tidak ada apa-apa. Mereka bertekun. Tapi memang jumlahnya menurut cerita itu kira-kira 120 orang. Tapi tinggal beberapa orang yang dipenuhkan itu. Jadi memang ada pengurangan-pengurangan itu karena mereka ada yang merasa bosan, kok tidak ada apa-apa dan lain sebagainya. Tapi pada hari yang ke-10 disergap dengan kuasa Roh Kudus, dipenuhkan dan terjadilah perubahan-perubahan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini tentu membuat nilai plus pada kehidupan orang banyak. Jikalau hari ini kita bersama-sama menyadari Roh Kudus ada dalam kita, lakukanlah firman Tuhan. Mereka mendapatkan bagaimana pembekalannya itu melalui baca firman Tuhan. Maka itu bacalah firman Tuhan, saudara, tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Engkau akan mendapatkan pembekalan. Saya pun mendapatkan pembekalan. Pembekalan-pembekalan yang ada dapat kita pakai untuk melakukan semuanya. Sehingga kita tidak bertanya lagi, apa yang akan kulakukan? Tidak lagi. Karena Roh Kudus sudah memberikan pembekalan melalui firman Tuhan yang ada, sehingga kita bisa dengan penuh rasa kasih, nyaman, tidak kaku, tidak ragu, melakukan tindakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, dan besok kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ini, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemudian kalau ada waktu kita sampaikan kepada ayat yang ke-17 dan seterusnya. Ya, kita akan membedah perikop tanda-tanda dan mujizat. Kenapa? Dan kemudian perikop yang kedua, rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Ternyata risikonya ada yang dipenjarakan. Kita nanti akan melihat dan kita akan bisa mengetahuinya. Tapi jangan takut, Tuhan beserta dengan kita. Mari kita sama-sama berdoa, Tuhan memberkati kita. Bapa yang baik, terima kasih bagi mereka yang sudah mendengarkan dan mengikuti ibadah dalam doa ini. Kiranya Roh Kudus akan menata mereka, mengubahkan mereka, memberkati mereka, menjadikan mereka sebagaimana jemaat Tuhan yang mula-mula, sehingga dipenuhkan dengan suasana kasih, suasana di dalam kedamaian, saling pengertian yang begitu indah. Dan kiranya jemaat Tuhan akan diberkati dengan kelimpahan kasih-Mu. Baik yang di gereja maupun yang di rumah, baik mereka yang mendengarkan,
biar mereka juga mengetahui akan kebenaran Kristus ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu, selesailah pada malam hari ini ibadah di dalam doa penyembahan kita yang akan kita lanjutkan pada besok sebagaimana biasa, yaitu jam 6:30 sampai dengan selesai. Dan kiranya kita tetap berdoa, saling mendoakan, mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita, dan supaya kita semakin tahu Allah tetap beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Amin.